life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Selamat pagi teman-teman. Minggu hari ini begitu cerahnya yang membuat kita bersukacita. Bukan masalah cuacanya, tetapi hati kita menentukan sukacita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam kebaktian online pada hari ini kita sudah mulai bernyanyi dengan menggerakkan badan kita. Deep, deep, deep. Wah, seru ya teman-teman ya. Tentunya walaupun kita sudah bergerak memuji Tuhan, kita tidak lupa mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Sudah bawa Alkitab? Sudah mandi? Sudah bersih-bersih? Dan semangat untuk boleh belajar firman Tuhan. Karena Alkitab yang di tangan kita harus dibaca, jangan hanya disimpan. Alkitab harus dibaca, ya teman-teman ya. Kids for Jesus membawa teman-teman untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari ini, hari Minggu yang indah, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Semuanya ambil sikap yang baik, berdoa, dan siap untuk ibadah dengan tertib. Semua berdoa, sikap doa untuk melipat tangan, tundukkan kepala, dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, dan terlebih lagi hari yang indah, di hari Sabat Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, tolonglah kami untuk beribadah dengan tertib dan sopan, supaya kami menghormati Tuhan dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari ini di dalam kami beribadah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi bersama dengan sukacita, kami mau belajar firman Tuhan dengan semangat dan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Di awal ibadah tadi kita sudah bergerak-gerak dengan tangan kita, dengan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini mari kita bernyanyi dengan pujian yang kedua. Kita berkata kepada Tuhan, "Ku mau bernyanyi." Ya, siapkan, ikuti videonya. Sudah berkata kepada Tuhan, "Ku mau bernyanyi." Tadi Lose perhatikan nih ya, dari jauh mengamati, pasti teman-teman dengan sukacita bernyanyi, mengikuti gerakan-gerakan yang ada di video yang sudah disiapkan. Hari ini, mari kita boleh persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu hati kita sepenuhnya, karena kita mau belajar sahabat yang peduli lewat firman Tuhan hari ini. Semua akan bernyanyi mengikuti pujian yang sudah Lose siapkan ya. Katakan dalam pujian ini bahwa kita semua akan siap dan berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi ya. Tuhan Yesus sangat cinta kepada teman-teman, mengasihi Lose, mengasihi teman-teman, mengasihi semuanya. Ya, kita boleh berkata dan siapkan hati dengan mengikuti pujian yang ada, ya. Yesus sayang padamu.
Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan dan Losa akan bercerita dengan posisi duduk ya. Perhatikan baik-baik supaya ketika Losa bercerita semuanya menyimak dengan baik. Yuk ikutin ceritanya, Losa siap-siap ya. Pagi hari ini teman-teman, kita mau belajar dari 2 raja-raja. Coba dibuka Alkitabnya. 2 raja-raja pasal yang keempat. 2 raja-raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Alkitabnya dibuka ya. Semua sudah dapat? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayat yang ke-44. Semuanya kita minta hikmat Tuhan, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, baik menolong Lose juga yang menyampaikan cerita, menolong semua kami yang mendengar. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sesehari. Berkatilah kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama buat teman-teman yang sudah bisa membaca. Buat teman-teman, adik-adik, batita dan balita yang belum bisa membaca, didampingi papa mama ya. Kita mau dengar, menyimak firman Tuhan yang Lose bacakan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Tahukah kamu teman-teman, siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? Ya, dialah Tuhan Allah yang menciptakan segalanya. Juga ciptakan Lose, menciptakan kalian. Semua yang diciptakan Tuhan sempurna dan amat sangat baik adanya. Tuhan pengasih dan penyayang, juga panjang sabar. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjatuhkan hukuman, begitupun terhadap bangsa pilihannya, yaitu Israel. Jika melawan Tuhan, maka bisa menerima hukuman apapun, termasuk kelaparan. Ada yang pernah rasa lapar? Supaya kalian tahu nih, apa sih rasanya kalau ada musim kelaparan? Lose yakin semua pernah merasa lapar. Contohnya, saat bangun tidur, gak ada makanan, perutnya bunyi-bunyi. Saat lupa bawa bekal ke sekolah, ngeliat teman makan, waduh kepengen, ngiler ya. Pokoknya lihat temannya bawa makanan, kita lupa bawa bekal sampai kita rasa lapar yang amat sangat. Seperti juga yang dialami Elisa dalam pelayanannya bersama bujangnya Gehazi di Gilgal. Alkitab menceritakan bahwa Elisa dipercayakan untuk mengajar 100 nabi di sekolah pembentukan para nabi dengan kondisi kota saat itu dilanda kelaparan. Ternyata orang dewasa juga masih perlu sekolah, bukan hanya teman-teman yang sekolah. Semua
sekolah. Terkadang saat mereka belajar, mereka merasa lapar dan harus menahannya rasa lapar itu karena sulitnya bahan makanan pada saat itu, karena memang kota itu sedang dilanda kelaparan. Hingga satu hari datanglah tamu mengunjungi Elisa, membawa 20 ketul roti. Wow, luar biasa teman-teman. Gehazi menerimanya dan menyerahkannya kepada Elisa dengan berkata, "Cukupkah 20 roti untuk 100 nabi yang ada di kita bersama-sama yang harus dibagi dan makan bersama-sama dari 20 roti ini? Cukupkah?" Nah teman-teman, yuk kita berpikir bersama, kira-kira cukup nggak ya 20 roti untuk dibagi dan dimakan oleh 100 orang? Cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup ya. Jawab Elisa apa nih kira-kira? Rasanya Gehazi tidak percaya kalau 20 roti ini bisa bagi-bagi dengan 100 orang lainnya. Ternyata Elisa menjawab Gehazi demikian, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya." Ajaib ya teman-teman, itu namanya mujizat. Ingatkah kita dengan peristiwa Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan? Ya, Tuhan Allah kita, Dia tidak sekedar memberi hukuman kepada umatnya, tetapi Dia adalah Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi manusia ciptaannya yang selalu memberi dan mencukupkan kebutuhan. Apa yang teman-teman makan, minum dan pakai, semuanya dari Tuhan yang peduli. Lose ingin sederhanakan dengan bercerita menyisahkan satu karakter yang kita sangat kenal, yaitu Tom and Jerry yang selalu bertengkar. Tom and Jerry ini gak cocok ya. Kucing dan tikus ini gak pernah akur, gak pernah saling peduli dan tidak mau saling menolong. Waduh teman-teman, kasihan sekali kalau kita seperti Tom and Jerry. Itulah gambarannya manusia yang sulit melakukan hal yang baik. Dia seperti Tom and Jerry, selalu mau menang sendiri dan tidak saling menolong dan tidak mau berbagi. Atau kita seperti Doraemon dan Nobita yang berteman ada maunya. Ya, Nobita selalu dekat dengan Doraemon karena Doraemon bisa memenuhi segala apa yang Doraemon bisa kerjakan karena Nobita minta, dia tahu. Dan Nobita selalu dapat apa yang didapatkan dari si Doraemon. Nobita mau berteman ada maunya. Nah teman-teman, teladanilah Tuhan Yesus yang dalam kehidupannya suka dan mengasihi anak-anak. Dia selalu bermain bersama anak-anak dan Tuhan Yesus memperhatikan dan memberikan tempat yang terbaik untuk anak-anak. Siapkah kita menjadi teman dan sahabat yang peduli dengan berbagi bekal dengan teman kita yang tidak membawa bekal di sekolah? Mau berbagi makanan dengan yang membutuhkan? Bisa pinjamkan gadget. Sekarang ini teman-teman sering egois. Gadget di tangan kita, kita hanya main sendiri. Sedangkan beberapa teman yang tidak punya gadget, dia hanya menontoni kita. Dan kita keasikan dengan gadget kita sendiri, lupa mengajak teman untuk melihat gadget bermain bersama. Teman-teman pasti sering lakukan itu. Tuhan Yesus tidak demikian.
Kiranya Tuhan Yesus memampukan teman-teman untuk bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan pada hari ini Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat ya, dari firman Tuhan hari ini, Bapak Elisa, Nabi Elisa tidak makan sendiri 20 roti yang diterimanya. Tetapi 20 roti yang diberikan kepadanya itu dia bagi-bagikan. Ia membagikannya kepada 100 temannya yang ada bersama-sama pada waktu itu. Dan Gehasi melihat mujizat tersebut, bahwa dari 20 roti yang dibagikan kepada 100 nabi pada waktu itu ternyata ada sisanya. Seperti waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 keranjang ya. Nah, itulah yang terjadi. Bapak Elisa dan Gehasi mengalami mujizat Tuhan bersama 100 teman lainnya, hanya dengan 20 roti. Ya, yuk kita bersyukur. Mujizat apa yang terjadi kalau kita suka membagi, suka memberi, peduli kepada teman-teman yang lain. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik kepada orang-orang, kepada anak-anak yang mau peduli dengan orang lain. Ya, aktivitasnya apa teman-teman? Aktivitas hari ini adalah storytelling. Apa itu storytelling, Lause? Storytelling adalah menceritakan kembali. Ya, teman-teman bisa ditolong papa mama dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Yuk kita belajar bercerita, ceritakan kembali 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dengan kreatif, divideokan. Bisa saja teman-teman pakai baju ala-ala Nabi ya. Mungkin kreatifnya juga pakai gambar atau ngomongnya dengan gerak-gerakan ya, dengan menunjukkan ekspresi yang bagus. Nah, kembali kerjakan aktivitasmu dan Lose memberikan apresiasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan semua aktivitas dan ayat hafalan dalam minggu yang lalu. Inilah nama-nama mereka. Semua yang sudah mengerjakan aktivitasnya, Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Terima kasih. Lose memberikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan seluruh aktivitas dan ayat hafalannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami supaya kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar. Kami menjadi pelaku firman, menjadi teman yang peduli kepada teman yang lain, dan kami menjadi sahabat yang peduli, dan kami juga disukai oleh Tuhan, disukai oleh teman-teman, karena kami berbuat kebaikan seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saatnya memberi persembahan. Jangan lupa lewat rekening bisa dikumpulkan dan bisa lewat QR code yang ada di layar kaca teman-teman ya.
Jangan lupa memberikan persembahan dan katakan dengan pujian yang bergirang LOVE ya. Kita nyanyi bersama-sama dan kita siapkan semua yang boleh kita bawa kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik, dan kita tutup kebaktian anak pada hari ini dan kita doakan buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun, happy birthday, God bless you ya. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita siapkan bawa persembahan dan bernyanyi dan menutup kebaktian anak ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan kebaktian anak. Kami bernyanyi bagi Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami taat melakukan aktivitas, kami juga membawa persembahan kami, baik melalui transfer rekening, ataupun kami kumpulkan sendiri, atau ketika kami juga ditolong oleh papa mama lewat QR codes yang tersedia. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami teringat buat teman-teman yang berulang tahun. Tuhan Yesus menolong mereka dalam sukacita ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kuasa Tuhan menaungi, sukacita Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat kepada teman-teman yang berulang tahun dan kepada kami semua. Masa pandemi biarlah kiranya bisa cepat berlalu dan kami bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang manis, yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua dan juga kepada Bapak Ibu Guru. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pengumuman teman-teman, kita sudah selesai kebaktian online. Pengumumannya adalah ini sudah bulan November. Artinya kurang lebih 8 bulan kita ibadah online. Sebentar lagi Natal ya. Sebentar lagi Natal, siapkan diri kita, hati kita untuk menyambut Natal walaupun Natalnya hanya di rumah. Sehingga tema Natal tahun ini Christmas from home ya. Apa yang harus kita lakukan dalam acara Natal online kita? Ada berbagi kasih teman-teman. Kiranya teman-teman bisa siapkan hadiah yang terbaik, yaitu masker dengan harga 15.000 dibungkus kado. Gak boleh bahan scuba ya. Ingat ya, tidak boleh bahan scuba. Dan kita akan siap berbagi kasih untuk memberikan masker kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nantikan sukacita kalian di dalam belajar memberi, berbagi kasih kepada orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kids for Jesus. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be
great